Saudari-saudara terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Paulus akhirnya dihakimi, disidang di Roma. Karena Paulus mempunyai kewarganegaraan Romawi. Dan rupanya para pemimpin Romawi pun tidak menemukan kesalahan pada Paulus. Tidak menemukan kejahatan. Jadi memang Paulus bertahan untuk menderita karena iman dan cintanya kepada Yesus. Dalam sejarah Paulus matinya tidak disalib tapi dipenggal kepalanya. Dalam bacaan Injil saya lebih tertarik memperdalam Injil ini tentang Petrus. Jadi setelah bangkit, ini adalah dalam Injil Yohanes penampakan Yesus yang ketiga kepada para murid. Dan pada saat penampakan ketiga ini, kalau Anda lihat Yohanes 21 itu adalah Injil Yohanes terakhir. Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mencintai aku? Saya yakin Petrus pasti menjawabnya sedih. Sampai 3 kali. Kenapa? Seperti Yesus ngingatin Petrus, lu udah mengkhianati gua 3 kali. 3 kali kau mengatakan bahwa aku bukan murid dia. Tetapi saudara-saudariku, jangan dinilai Yesus itu ngungkit-ngungkit kesalahan Petrus. Tidak, bukan itu. Bukan itu. Yesus ingin melihat kesungguhan hati Petrus. Dan Petrus pun kembali mencintai Yesus setelah pengkhianatannya karena dia merasa dikasihi. Maka Petrus berkata apa? Engkau tahu segala sesuatu. Yesus, engkau tahu bahwa aku sudah mengkhianati engkau. Namun sekarang pun engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudariku, ada 2 poin yang ingin saya tekankan di sini. Bahwa para kudus itu pernah punya pengalaman gagal, jatuh, pengkhianatan, pengalaman gelap, bahkan menolak Tuhan pada saat sebelum mereka menjadi hebat. Paulus sebelum bertobat, ia menghabisi para pengikut Yesus. Petrus seperti yang tadi sudah saya paparkan. Semuanya pasti orang kudus ini punya masa-masa gelap. Tetapi kejatuhan mereka tidak membuat Allah membuang mereka. Tidak membuat Allah menyingkirkan mereka. Allah tetap memakai mereka. Kenapa Allah kok mau membuat alat-alat yang hebat ini untuk menjadi alat-alatnya Tuhan? Alat-alat yang lemah ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Supaya orang-orang ini sadar bahwa mereka mampu seperti itu bukan karena mereka jagoan, tapi karena kuasa Allah menyertai mereka. Inilah yang harus ada dalam diri setiap pelayan Tuhan. Saya melayani bukan karena suara saya bagus. Saya melayani bukan karena organisasi saya bagus. Bukan. Karena Tuhan menyertai Anda. Yang kedua, berarti khotbah saya selesai sebentar lagi. Dikatakan apa tadi? Ketika engkau masih muda, engkau bisa mengikat pinggangmu sendiri. Kemanapun kau pergi, kau bisa. Tetapi setelah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Menarik. Orang akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi rupanya Yesus mau menggarisbawahi puncak mengikuti Yesus adalah apa? Puncak mengikuti Yesus adalah dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ibu-ibu kur, kalau tempat yang jangan langsung tunduk, ditanya malah langsung tunduk lagi.
Tempat yang tidak dikehendaki itu pasti menyenangkan atau membuat menderita. Menderita, betul, menderita. Jadi Yesus mau mengatakan puncak dari orang dewasa dalam iman adalah apa? Berani menderita. Berani menderita. Jadi penderitaan, salib, pengorbanan adalah hal utama di dalam kedewasaan kekristenan. Selama orang tidak mau berkorban, selama orang tidak mau menderita, orang itu tidak pernah menjadi dewasa dalam iman. Karena banyak orang-orang Katolik berpikir mengikuti Tuhan tuh Romo, wah usaha kita tuh menjadi besar, berkat kita tuh menjadi banyak. Nggak kayak gitu deh. Yesus dalam Injil berkata apa? Siapa mengikuti aku harus menyangkal diri. Betul, menyangkal diri. Lalu memikul salib dan mengikut aku. Tidak ada janji Yesus, lu ikut gue, lu punya segala-galanya. Kagak. Lu harus kasih segala-galanya. Itu yang diminta oleh Yesus. Maka lihat, Yesus berbicara pada Petrus, mau mengatakan apa? Kelak kau akan mati di salib. Jadi Yesus tidak pernah apa? Yesus tidak pernah membuat murid-muridnya lepas dari penderitaan. Yesus menguatkan para muridnya supaya kuat dalam penderitaan. Maka kalimat terakhir Yesus adalah apa? Ikutlah aku. Yesus mau mengingatkan Petrus, Petrus, saya juga kuat menderita, kamu juga harus demikian. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya itu kan suka mendengar sharing umat. Kan umat ngobrol pada saya. Saya tuh akhirnya merenung. Kan kita diajarin oleh Yesus menderita, berkorban. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda merasa ke gereja itu membuat menderita, karena mendengarkan khotbah pastor yang panjang dan gak jelas, tetapi Anda tetap ke gereja, ngerti ndak ngerti pokoknya tetap ke gereja. Kenapa? Nu penting dapat berkat. Itu artinya apa? Hidup Anda dibimbing oleh roh kebenaran. Emangnya kalau ngerti Anda hidupnya mau berubah? Ente oge. Palingan ngerti doang, tapi tidak berubah. Jadi ke gereja itu bukan masalahnya ngerti khotbah pastor atau tidak. Bukan, saya dapat berkah dari Tuhan. Itu bukan dari pastor. Dari Tuhan. Oke sih kalau Anda bisa menangkap, bisa mengerti. Tapi itu semua adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Jadi jangan sampai karena Anda ngambek dengan pasturnya terlalu lama, pindah gereja. Itu dibimbing oleh roh setan. Jelas? Yang kedua, kalau Anda merasa hidup perkawinan telah membuat menderita, Anda jengkel banget, tapi Anda tetap bertahan untuk hidup bersama dengan pasangan. Padahal tos teu kuat, tos teu kiat. Tapi karena saya sudah janji dengan Tuhan, pastor, saya tahan-tahan aja. Itulah hidup dibimbing roh kebenaran. Tapi itu bahagia, pastor. Emangnya Petrus disalib bahagia? Emangnya Yesus disalib seserian? Henteu, ceri. Tidak bahagia, betul. Menderita, ya. Itulah kalau mau dibimbing oleh roh kebenaran. Kalau Anda ketemu saudara Anda, entah itu anak Anda, saudara kandung Anda, entah itu sahabat Anda, pernah menyakiti, melukai Anda, mengecewakan Anda, dan Anda ingin menjauh dari mereka.
Anda tidak suka dengan mereka. Anda berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan mereka. Tetapi karena Anda setiap hari berdoa Bapa kami, dan Bapa kami mengajarkan pengampunan, lalu Anda menyapa mereka, tersenyum pada mereka, baik pada mereka. Itulah hidup yang dibimbing oleh roh kebenaran. Jelas? Terakhir, kalau Anda nanti kolekte buka tas, ayat 5.000, ayat 10.000, ayat 50.000, ayat 100.000. Dan Anda memegang 5.000, Anda dibimbing Yudas Iskariot. Tapi kalau Anda memegang 100.000 dan memasukkan, Anda dibimbing oleh roh kebenaran. Ulah seri lakukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selama Anda menderita untuk hal yang benar, saat itulah hidup Anda dibimbing roh kebenaran.